Kalau mobil Jepang penguapannya itu di atas 10%, itu biasanya ada something wrong. Nah, something wrongnya itu apa? Dari dulu zaman gua pertama kali buka dokter mobil, dari kita ngurusin Livina yang penguapan olinya tinggi dan ngelitik, sampai dengan hari ini, problemnya itu adalah dengan begitu, lu bisa menurunkan penguapan oli yang signifikan dengan catatan olinya bagus. Kalau lu kasih oli jelek, ya gue juga nggak tahu deh ya kan gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, balik lagi dengan Silung Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab oli mesin. Oli mesin bisa berkurang. Banyak ya kalau lu Google itu kan penyebab oli mesin berkurang bla bla bla, itu banyak. Nah, saya mau luruskan aja dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti yang saya sudah bilang, oli masuk itu sama oli keluar itu lebih penting oli keluarnya lu takar. Jadi ketika lu ganti oli yang turun itu lu harusnya nanti kan ditambung nih. Terus kan oli baru masuk nih. Nah, untuk biar gampang, itu oli lama lu masukin lagi tuh ke jerigen oli yang lu beli tadi. Nanti kan kelihatan tuh berapa tingginya, ya kan? Kalau 4 liter kan kelihatan berapa tingginya, kalau seliter kan lebih gampang lah, lu bisa kira-kira. Penguapan oli yang wajar itu adalah sampai dengan 10%. Itu masih wajar ya, itu 10.000 km loh ya, gue bilang ya. Kalau di atas itu berarti ada yang tidak wajar. Nah, ada yang tidak wajar itu banyak kategorinya. Di beberapa mobil Eropa memang didesain untuk makan oli ya. Jadi beberapa mobil Eropa kayak Audi, Mercy, BMW itu di seri-seri tertentu ya, itu memang ketika lu bejek-bejek, maksudnya ketika ini mobil lu buat ngebut di jalan tol, dia makan olinya lebih banyak daripada ketika mobil itu lu jalan biasa aja nih, hari-hari nih gitu loh. Itu emang iya, karena di beberapa mobil itu memang didesain untuk dilumasi lebih banyak, dan sehingga ketika pelumasan itu terjadi, dia menguap gitu loh olinya gitu loh. Memang itu iya ada yang terjadi begitu, tapi nggak semuanya ya, balik lagi ya. Nah, mobil Jepang in general, lu dikasih mobil itu tidak didesain untuk menguap gitu loh, didesain untuk dilumasi ya begitu-begitu aja. Ini makanya kita cerita mobil Jepang. Makanya kalau mobil Jepang penguapannya itu di atas 10%, itu biasanya ada something wrong. Nah, something wrongnya itu apa? Nomor satu nih, kebocoran. Ini kita cerita hal yang semua orang tahu lah ya. Bocor itu bisa keluar, bisa ke dalam. Bocor keluar itu maksudnya ada yang netes, ada yang basah di packing-packing atau apapun itu. Bocor ke dalam itu maksudnya bocor ke ruang bakar. Kadang-kadang bocor ke ruang bakarnya dikit atau dari OCV valve-nya itu agak kotor, dia penguapannya jadi tinggi. Bukan penguapan sih itu sebenarnya sih. Jadi blow by gas, kalau dari ring silinder itu dia biasanya blow by gasnya tinggi, jadi dia lebih banyak kemakan. Kalau misalkan si OCV valve itu berarti penguapannya itu masuk oli nih dikit-dikit nih. Nah, itu biasanya makan oli taman nggak sampai asap putih di belakang. Kalau sampai ngebul asap putih ya udah pasti turun mesin kan gitu kan. Nah, itu dua ya. Yang kedua adalah konsumsi oli mesin berlebihan yang tadi gue bilang itu. Ketika lu bejek-bejek mobilnya, kadang-kadang mobil itu memang karakternya makan oli. Jadi ketika dicek kompresi apa segala macam semuanya fine, tapi dia makan oli lebih banyak ketika lu ngebut kan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kondisi lingkungan atau penguapan. Nah, ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dari dulu zaman gue pertama kali buka dokter mobil, dari kita ngurusin Livina yang penguapan olinya tinggi dan ngelitik, sampai dengan hari ini, problemnya itu adalah ketika mobil itu didesain di Jepang atau wherever it is, itu kan di sana kan tidak sepanas Indonesia ya, dan kondisi jalannya kan tidak sepanas Indonesia. Nah, itu dia memakai oli speknya itu dengan cooling system yang seperti itu fine. Ketika masuk ke Indonesia, macet, panas banget gitu kan, hari-hari panas nih. Di Indonesia kan cuma ceritanya ada musim panas sama musim hujan, udah gitu doang kan gitu. Nah, itu makanya dia penguapannya lebih tinggi dan makanya sering ngelitik. Nah, salah satu yang bisa lo lakukan adalah maybe lu bisa tambahin extra fan kalau muat. Kalau misalkan extra fan itu ditambahin di mobil, bagi gue itu add-on yang positif. Kenapa? AC lu lebih dingin ya kan, 1, 2 radiator lu coolant-nya juga lebih dingin, alhasil mesin lu juga lebih dingin ya kan. Itu extra fan nih ya kan. Terus yang kedua, lu bisa ganti coolant-nya sama kualitasnya yang lebih bagus. Balik lagi, ketika coolant itu lu upgrade, nggak bakal ada problem di sensor-sensor. Ketika coolant-nya lu downgrade, mungkin terjadi problem di sensor karena maybe sensornya nggak compatible kan gitu kan. Cuman ketika coolant-nya lu upgrade, lu fine-fine aja sih. Lu upgrade menjadi OAT, Organic Acid Technology aja, yang kita jual biasanya. Kenapa gue hanya jual OAT? Karena OAT bisa masuk di semua mobil gitu. Gue nggak mau ambil pusing. Silika belum tentu bisa masuk di semua mobil gitu kan. Nah, makanya gue jual yang OAT aja. Nah, OAT itu Organic Acid Technology coolant itu biasanya bisa dipakai di semua mobil
mobil. Nah, makanya dia akan jauh lebih enak. Nah, kalau lu mau ngebuktiin harus pakai termometer ya. Jadi lu bener-bener harus ngerti coolant lu itu sebelum diganti itu berapa derajat ya kan. Kemudian setelah lu ganti, lu jalan seperti biasa, itu hasilnya berapa derajat. Itu lu akan amazed dengan perbedaannya. Nah, balik lagi di Indonesia itu panas, jadi lu dinginkan sedingin-dinginnya, itu paling mentok lu dapat 82 derajat gitu loh di kondisi running siang hari ya kan. Bukan nanjak gunung ya. Kalau nanjak gunung otomatis dia naik gitu loh. Bukan jalan kencang ya di malam hari ya gitu loh. Paling mentok lu dapat 82, 84 karena ketika gue jalan kencang di malam hari waktu itu jam 3 pagi gue pernah dapetin 80 gitu kan. Cuman nggak pernah drop di bawah 80, itu tidak mungkin. Ini Indonesia, Bung, ya kan. Nah, dengan begitu lu bisa menurunkan penguapan oli yang signifikan dengan catatan olinya bagus. Kalau lu kasih oli jelek ya gue juga nggak tahu deh ya kan gitu kan. Makanya jangan lu kasih oli yang jelek, lu kasih oli yang bagus, dia akan penguapannya akan jauh lebih rendah juga. Nah, di Google ada bilang kondisi filter oli yang kotor. Menurut gua sih filter oli yang kotor itu kan nanti efeknya ke si oli lewatnya nggak lancar ya. Ketika oli lewatnya nggak lancar, pelumasannya terlambat kan gitu kan. Nah, pelumasan terlambat, mesinnya lebih panas, makanya penguapan lebih tinggi. Cuman itu sih ya jarang terjadi lah ya. Maksudnya lu filter oli bener-bener harus udah nggak ganti kayak 10 kali ganti oli gitu kan baru bisa gitu kan. Saran gua sih lu ganti oli, lu ganti filternya biar lu nggak usah pusing kan gitu kan. Yang nomor 5, penggunaan mobil serampangan. Nah, ini banyak faktor lah ya. Maksudnya kalau lu mengerti mobil lu mengerti gimana cara maintenance-nya, harusnya sih ini fun-fun aja ya. Yang nomor 6, katanya kondisi filter udara sudah buruk. Menurut gue sih filter udara tidak ada hubungannya dengan penguapan oli. Yes, yang ada hubungannya dengan penguapan oli adalah sistem coolant pendinginnya sendiri dan sistem oli itu sendiri sama olinya. Udah gitu loh. Jadi yang penting mobil lu kita dinginkan sedingin mungkin, yang bagus ya kan. Lu pakai coolant yang bagus, lu tambahin extra fan kalau bisa. Kalau nggak ya fan yang original juga sebenarnya udah nggak ada masalah, dan olinya lu kasih yang bagus. Harusnya lu akan terhindar dari semua penguapan yang ada. Oke, mungkin sekian dulu dari Selung Dokter Mobil. Next. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.